المسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أي هذا فصل. Utawi iki iku fasal suci syurutul wudu'i tai pira-pira syarate wudu. Syurutul wudu'i tai pira-pira syarate wudu asyaratun iku ana 10. Asyaratun iku ana 10. Al-Islamu suci iku Islam. Al-Islamu suci iku Islam. Wa tamyizu lan tamyiz. Wan naqa'u lan bersih utawa suci anil haidhi saking haid. Wan nifasi lan nifas. Wan naqa'u lan bersih anil haidhi saking haid. Wan nifasi lan nifas. Wa ammalan saking barang yamna'u kang nyegah apa ma wusulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit. Wa alla yakuna lan arep yen ta ora ana alal udwi iku ing atase anggota ma apa barang yughayyiru kang ngowahi apa ma almaa ing banyu. Wal ilmu lan ngawruhi bi fardiyatihi kelan kefarduane kelawan fardune wudu. Wa alla ya'taqidalan arab yen to orang yakini atau orang yakinaken sapa wong tegese sapa al mutawaddi wong kang wudu fardhon ing fardu siji min furudi kang setengah saking pira-pira fardune wudu sunatan ing sunnah. Wal ma'ulan banyu at-tahuru kang nuceaken wa dukhulul waqti lan manjinge waktu wal muwalatu lan nuli lidaimil hadasi ketuwe wong kang langgeng hadasi. Jadi siang ini kita membahas tentang syarat-syarat wudu. Seseorang sebelum melakukan aktivitas wudu, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar syarat
agar wudunya itu menjadi sah. Harus bisa kalian bedakan syarat dan rukun ini sama-sama menjadikan atau memiliki pengaruh sah atau tidak sahnya wudu atau ibadah. Syarat tidak terpenuhi, ibadah tidak sah. Rukun tidak dipenuhi, maka rukun atau ibadah itu juga tidak sah. Namun yang membedakan antara syarat dan rukun, kalau syarat itu dilakukan sebelum memulai ibadah. Tapi rukun itu dilakukan di dalam ibadah. Syaratnya wudu berarti sebelum wudu harus terpenuhi syarat-syarat ini. Rukunnya wudu, ketika melakukan wudu maka ini harus dilakukan. Jadi syarat di luar ibadah itu, kalau rukun di dalam ibadah. Dan kedua-duanya ini, syarat maupun rukun ini sama-sama mempengaruhi sah atau tidak sahnya suatu ibadah. You understand? Kemudian ada berapa syarat-syarat ya? Ada berapa syarat-syarat wudu itu? Apa saja yang harus dipenuhi sebelum seseorang itu berwudu sehingga wudunya itu sah? Yang pertama adalah al-awwal adalah al-islamu. Yang pertama adalah Islam. Islam maksudnya di sini adalah mukallaf. Islam yang mukallaf, yang sudah barang tentu suci dari haid dan suci dari nifas. Terus adanya air juga, terus orang itu berhadas. Ini yang pertama adalah harus Islam. Karena ibadah wudu itu butuh niat, dan niat itu tidak sah kecuali yang niat itu adalah seorang muslim. Yang niat adalah orang mukmin. Yang kedua, wat tamyiz. Syarat yang kedua adalah tamyiz. Sampainya bocah atau anak ya, di mana ia masuk pada usia yang sudah bisa diajak interaksi, bisa diajak untuk ngobrol. Ketika diajak ngobrol itu sudah bisa menjawab, yaruddul jawab, bisa mengembalikan jawaban. Ada yang menafsiri sebagian ulama bahwa bocah atau anak kecil itu dikatakan sampai pada usia tamyiz apabila sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa berpakaian sendiri, sudah bisa beristinja sendiri. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau belum bisa diajak interaksi, diajak ngobrol, masih belum nyaut, belum bisa menjawab dengan baik, maka anak itu belum sampai pada usia tamyiz. Sehingga seandainya ada anak balita yang belum tamyiz kemudian berwudu, maka wudunya tidak sah. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama syaratnya harus muslim. Maka tidak sah wudu dari orang kafir maupun kafir asli maupun murtad. Orang yang naudzubillah, yang kembali dari kebenaran, kembali kepada kesesatan, yakni murtad, naudzubillah, dengan sebab-sebab yang 3 itu. Maka wudu yang dilakukan oleh orang yang murtad atau wudu yang dilakukan oleh orang kafir, wudunya tidak sah. Yang kedua adalah tamyiz, di mana seorang bocah, seorang anak sampai pada usia di mana dia sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, sudah bisa makan minum sendiri, memakai baju sendiri, istinja sendiri.
maka itu sudah sampai pada usia tamyiz, sehingga wudu yang dilakukan apabila rukun-rukunnya terpenuhi dengan benar, maka wudunya sah. Kemudian yang ketiga, apa tadi? An-naqa'u anil haidi wan nifas. Maka syarat yang ketiga adalah bersih atau suci dari haid dan juga dari nifas. Artinya dia tidak sedang dalam apa? Dia tidak sedang dalam keadaan haid, keluar darah haid, maupun dia tidak sedang mengeluarkan darah nifas. Karena apa? Karena ketika seseorang itu berhadas besar, maka hadas kecil pun tidak bisa terangkat. Paham ya? Tapi sebaliknya ketika seseorang itu berhadas kecil, maka dengan mengangkat hadas besar, hadas kecil itu, ketika seseorang berbarengan hadas kecil dan hadas besar, yang diangkat hadas kecilnya tidak bisa terangkat. Tapi ketika berhadas kecil dan besar, yang diangkat hadas besarnya, secara otomatis hadas kecilnya itu terangkat. Katakanlah kalian mandi dari haid, mandi wajib dari haid, habis haid ataupun nifas, kemudian mandi besar. Posisi kalian juga tidak punya wudu. Selama kalian mandi itu tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan wudu di tengah-tengah mandinya, maka selepas mandi wajib, setelah mandi jinabat, tidak pakai wudu pun sudah cukup. Asalkan tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Bisa difaham ya? Kemudian wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Yang keempat, syarat-syarat wudu yang keempat adalah bersih atau terbebas dari hal-hal yang dapat menghalangi sampainya air kepada anggota. Paham? Jadi aman, terbebas dari hal-hal, dari sesuatu yang dapat mencegah sampainya air ke kulit maupun ke badan seseorang. Seperti ada gaji, ya, lemak yang lengket di kulit kalian, atau ada adonan-adonan ya yang nempel di kulit kalian, atau ada cat kuku, ya, cat kuku, dan atau ada lem semisal, ya. Ketika itu nempel pada anggota wudu, kalau tidak dibersihkan sebelum wudu, maka wudunya tidak sah, karena masih ada anggota wudu yang belum terkena oleh air. Sehingga sebelum berwudu pastikan anggota-anggota wudu terbebas, steril dari apa saja yang dapat menghalangi sampainya air kepada kulit maupun rambut. Wa alla yakuna 'alal uzwi ma yughayyirul ma'a. Wa alla yakuna 'alal uzwi ma yughayyirul ma'a. Yang kelima adalah tidak ada, ya, pada anggota wudu itu sesuatu yang dapat merubah sifat air. Jangan ada pada anggota-anggota wudu itu sesuatu yang kemudian merubah daripada sifat-sifat air. Sifat-sifat air itu ada 3, ada warna, ada apalagi rasa, kemudian ada baunya, ya kan? Nah, ketika pada anggota wudu, katakanlah di tangan kalian
ada pewarna semisal. Maka ketika wudhu, pewarna ini sebelum dibersihkan langsung wudhu, otomatis air yang digunakan, ya air yang digunakan ini berarti air yang tidak lagi murni, tidak lagi air mutlak suci yang mensucikan, tapi air yang berubah salah satu sifatnya dengan sesuatu yang suci sekalipun, maka status air itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Sama halnya dengan air teh. Teh boleh diminum apa enggak? Coca-Cola boleh diminum apa enggak? Kopi, semuanya boleh diminum. Suci, tapi apakah boleh dan sah digunakan untuk berwudu? Tentu tidak. Kenapa? Karena syarat untuk mensucikan hadas ataupun najis adalah harus menggunakan air yang mutlak, air yang murni, air yang tidak bercampur dengan sesuatu yang dapat campuran itu menghilangkan atau merubah sifat air. Air mutlak itu air di mana saja ditempatkan, itu nanti akan mengikuti tempatnya. Air itu ditaruh di gelas namanya air ditaruh di timba namanya air ditaruh di botol air ditaruh di jeding namanya air ditaruh di tambak air itu berarti air mutlak yang tidak terikat dengan apapun. Berbeda dengan teh, ditaruh di botol, kalian bilang apa? Tetap teh, ya kan? Tidak bilang air, teh. Kemudian ditaruh di timba, tetap bilang teh. Ditaruh di tambak, katakanlah ya besar-besaran, bikin teh ya besar-besaran, ditaruh di tambak, tetap bilang apa? Air tambak apa teh? Air teh. Makanya itu perbedaan antara air mutlak dengan air yang tidak mutlak. Oleh karena itu pastikan tidak ada sesuatu yang dapat merubah sifat air yang menempel pada anggota wudhu kalian. Itu. Kalau sekedar perubahannya sedikit, tidak masalah, no problem. Atau lebih jelasnya lagi, airnya yang digunakan itu ya tetap air yang suci lagi mensucikan. Wal ilmu bi fardiyatihi, yang keenam adalah mengetahui fardunya wudu. Mengetahui fardunya wudu sekalipun dia mengetahui hanya global. Mengetahui hanya global tentang fardunya wudu. Wa alla ya'taqida fardhon min furudi sunnatan. Untuk yang ketujuh, tidak boleh meyakini sebagian dari fardunya wudu itu adalah sunnah. Jadi gak boleh, karena di dalam wudu itu ada anggota yang wajib dibasuh, ada anggota yang sunnah untuk dibasuh. Oleh karena itu, ketika kalian hendak berwudu, tidak ada keyakinan bahwa salah satu dari fardunya wudu itu adalah sunnah. Semisal membasuh tangan itu sunnah, nggak boleh, karena membasuh tangan adalah fardunya wudu atau kewajiban wudu. Berbeda kalau seseorang itu kemudian meyakini secara mutlak, saya ini nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Pokoknya di dalam wudu ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu nggak apa-apa. Wudunya juga tetap sah. Jadi dia tidak meyakini sunnah itu wajib, tapi dia global. Pokoknya di dalam hal-hal wudu ini, anggota-anggota wudu ini ada yang wajib untuk dibasuh, ada yang sunnah untuk dibasuh, ada yang wajib untuk diusap, ada yang sunnah untuk diusap. Kalau dia
meyakini semacam itu, tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu ketika fardu, lalu dia meyakini adalah sebuah sunnahnya wudu, maka wudunya tidak sah. Wal ma'ut tahuru. Kemudian yang yang kedelapan adalah air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan. Karena air itu ada yang suci mensucikan untuk yang lainnya dan tidak dimakruhkan, ada yang suci mensucikan tapi dimakruhkan, ada yang suci tapi tidak mensucikan, dan ada macam air itu yang najis otomatis tidak bisa digunakan untuk bersuci maupun menghilangkan hadas. Lah, yang dipakai ini yang penting air yang suci dan mensucikan untuk syarat sahnya berwudu. Oleh karena itu suci saja tidak cukup. Suci saja tidak cukup, seperti berwudu menggunakan air mustakmal. Air mustakmal itu air yang suci, ya, yang kurang dari 2 kullah, yang selesai digunakan untuk menghilangkan hadas, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Lah, air sisa dari wudhu itu dikatakan mustakmal manakala selesai digunakan untuk membasuh bagian yang wajib. Bagian yang wajib itu basuhan yang pertama, usapan yang pertama itu yang menjadikan air itu menjadi mustakmal, suci tapi tidak mensucikan lainnya. Basuhan wajah yang pertama ini, kalian sudah basuh wajah ini rata, bagian yang pertama ini namanya air mustakmal yang mengangkat hadas. Untuk basuhan yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah. Dan ini hukumnya tetap suci dan mensucikan. Kenapa? Karena bukan untuk membasuh yang wajib. Karena bukan untuk mengangkat hadas. Paham ya? Jadi air sisa wudhu yang dikatakan mustakmal apabila selesai digunakan untuk membasuh atau mengusap yang wajib, yakni basuhan yang wajah yang pertama basuhan itu hukumnya mustakmal. Basuhan tangan yang pertama air itu menjadi mustakmal. Wadukhulul wakti. Kemudian ada syarat yang keberapa ini? Yang ke-9 adalah dukhulul wakti, masuknya waktu sholat, masuknya waktu sholat. Seseorang ini wudunya dianggap sah ketika dia wudu setelah masuknya waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat kemudian dia wudu, maka wudunya tidak sah. Paham? Sampean kalian mau sholat asar, belum sholat asar kok sudah wudhu, maka wudhunya tidak sah. Belum, saya lanjutkan dulu. Ini untuk siapa? Ini adalah untuk orang yang selalu berhadas. Selalu berhadas. Wal mualatu. Yang ke-10 adalah nuli-nuli. Nuli-nuli ini langsung sebelum basuhan yang pertama kering, dia sudah berpindah untuk basuhan yang kedua. Sebelum wajah ini yang sudah dibasuh kering, dia sudah berpindah membasuh kedua tangan. Ini dikatakan mualah, langsung. Paham? Dan dua ini nunggu masuknya waktu sholat dan langsung lidaimil hadasi, bagi orang yang selalu berhadas, seperti orang yang beser kencing,
dikit-dikit keluar air kencing, dikit-dikit keluar air kencing atau beser kentut, dikit-dikit berobos kentut, ya, atau istihadah, darah yang keluar dari rahim perempuan selain darah haid dan selain darah nifas, ini namanya darah istihadah, darah penyakit. Maka orang yang selalu berhadas ini untuk sahnya wudhu harus nunggu masuk waktunya sholat, dan ditambah lagi langsung mualah, ya, mualah. Oleh karena itu, untuk selain orang-orang yang tidak daimul hadas, orang yang normal, perhatikan, orang yang normal seperti kalian ada yang besar nggak? Normal kan? Artinya nggak dikit-dikit kentut, iya kan? Masih klepnya masih utuh, ya. Klepnya ini masih orsinil. Artinya normal. Maka kalian tadi berangkat dari pondok sudah dalam keadaan punya wudhu, padahal belum masuk waktu sholat asar. Apakah boleh digunakan nanti jamaah sholat asar habis ini? Tentu saja boleh, karena kalian posisinya bukan orang yang selalu berhadas, sehingga tidak ada syarat ini. Tidak hanya untuk sholat asar, sampai nanti maghrib wudhunya waktu duhur, asar gak batal, maghrib juga tidak batal, isya juga tidak batal. Kalian pakai wudhu yang duhur ini, waktu duhur ini dipakai untuk sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, gak pakai wudhu lagi, tidak apa-apa. Artinya boleh digunakan terus menerus. Paham ya? Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum itu sekali melakukan wajib, selesai masanya. Tapi untuk sekalipun belum berhadas, tapi untuk berwudu selama tidak berhadas dipakai beberapa kali pun no problem. Ora opo. Paham ya? Dan tidak pakai menunggu masuknya waktu sholat. Karena yang harus wudu setelah masuknya waktu sholat dan langsung, ya, artinya langsung itu setelah wudhu langsung digunakan untuk sholat. Jangan ditunda-tunda, bikin VT dulu di TikTok semisal. Ya, dia sudah tahu dia ini salisil baul, dikit-dikit keluar air kencing, atau mustahadah, perempuan yang sedang haid, habis adzan duhur langsung dia wudhu, benar, sudah masuk waktu sholat, tapi gak langsung sholat, masih bikin video-video pendek. Ini nggak boleh. Paham ya?